Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode penutup dari seri 3 doa wajib orang percaya akan berjudul Penuhilah Aku Tuhan. Teks kita dari Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19b sampai 21. Doa wajib yang ketiga ini yang Paulus ajarkan kepada setiap orang percaya adalah di ayat 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sepertinya doa ini sangat besar sekali ya. Sulit untuk kita pahami. Seperti apa sih mendapatkan seluruh kepenuhan Allah itu dalam hidup kita? Bagaimana mungkin ya kita orang yang fana, yang terbatas ini bisa menerima seluruh kepenuhan Allah yang tidak terbatas, yang kekal, yang betul-betul di luar kemampuan kita. Nah, ayat berikut ini akan memberikan kepada kita pertolongan untuk memahaminya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, yakni Kristus Yesus. Lalu Kolose 2 ayat 9 sampai 10, sebab di dalam Dialah, yaitu Kristus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kristus adalah kepenuhan keilahian Allah di dalam jasmania. Dengan kata lain, seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi pada waktu kita membenamkan diri kita di dalam hidup bersama Kristus, di dalam keintiman, di dalam relasi kita secara pribadi yang terus-menerus bertumbuh, maka sebenarnya kita sedang menerima kepenuhan Allah dalam hidup kita. Sebagaimana kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus hari demi hari, kepenuhan kita pun akan mengalami pertumbuhan. Kepenuhan itu akan bertumbuh makin lama makin besar dan kemudian mencapai puncaknya pada masa atau pada waktu kekekalan. Di dalam kekekalan kita sudah bersama Kristus. Jadi seluruh kepenuhan itu menjadi juga milik kita. Sungguh ini sebuah doa yang begitu menakjubkan, begitu mengagumkan. Kita berdoa untuk kekuatan, kasih, dan juga kepenuhan Allah di dalam hidup kita. Dan kemudian Paulus menutup doa ini dengan sebuah pujian pengagungan kepada Allah akan kemuliaannya yang biasa kita kenal juga sebagai doksologi. Doksologi yang diberikan kepada Bapa dikatakan di dalam ayat 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Doa pujian ini, doa yang dinaikkan untuk kemuliaan Allah ini, oleh Paulus dibuatnya berlapis-lapis atau dibuat bertumpuk-tumpuk begitu ya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Sampai semua itu puncaknya adalah Dia yang melakukan segalanya yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan dan doakan. Dan yang bekerja di dalam kita. Dengan kata lain, mari kita lihat kebenaran ini. Pertama, Dia memuji kemuliaan yang melakukan semua doa ini, yaitu Allah Bapa sendiri. Allah yang melakukan dalam hidup kita. Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Allah yang menjadi sumber, Allah yang mengerjakan, dan segala kemuliaan kembali kepada Allah. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ini bukanlah sebuah doa narsistik ya. Allah ini ingin semuanya tuh ya Dia mau dipuji-puji. Bukan. Karena tidak ada satupun kekuatan di alam semesta raya ini
yang bisa menyediakan kekuatan, kasih, dan kepenuhan selain Allah sendiri. Itu sebabnya tidaklah berlebihan kalau kita memberikan semua pujian pengagungan itu kembali kepada Bapa Surgawi. Kedua, kita memuliakan Dia dari generasi kepada generasi, dari keturunan kepada keturunan, berlapis-lapis. Di sini bukan hanya kepada satu generasi kepada generasi, tetapi juga dari gereja, angkatan demi angkatan, periode demi periode gereja, makin lama akan makin mulia. Sejak abad pertama gereja dilahirkan dalam Kisah Para Rasul, berkembang terus sampai bapak-bapak gereja, berkembang terus sampai masa abad pertengahan, sampai abad ke-20, sampai sekarang, dan sampai nanti mencapai puncak kulminasinya, yaitu ketika gereja diangkat oleh Kristus Yesus dan kemudian mendapatkan mahkota dan menjadi mempelai Kristus di dalam pernikahan anak domba. Mendoakan ketiga hal ini yang Paulus sampaikan, yaitu kekuatan, kasih, dan kepenuhan Allah ini, memberikan kepada kita sebuah optimisme yang besar bahwa doa ini pasti Tuhan jawab. Apa dasarnya? 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Doa yang kita panjatkan, 3 hal yang kita doakan selama minggu ini kita sudah belajar, adalah kehendak Allah yang dinyatakan kepada orang percaya. A revealed will of God. Karena ini datangnya dari Allah, berarti ini sesuai dengan kehendak Allah. Maka ayat tadi mengatakan, sesuai dengan kehendak Allah, Ia mengabulkan doa itu. Jadi kita belajar, doa itu harus sesuai dengan kehendak Allah, baru ada optimisme kita untuk menerima jawabannya. Dan dengan janji ini kita sudah menerima kekuatan, pemahaman kita akan kasih Allah, dan kepenuhan Allah di dalam hidup kita, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih atas kepenuhan yang Engkau janjikan di dalam hidupku, di dalam Kristus Yesus. Aku percaya hari demi hari kepenuhan ini akan semakin nyata, bertumbuh hingga mencapai kekekalannya. Ini adalah kehendak-Mu yang Engkau wahyukan kepada gereja-Mu, dan Engkau pasti akan menggenapinya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.